Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'wah At-Tammah. Semoga kita semua dan seluruh zuriat kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam syairnya, Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nura wa nurullahi la yuhda li'asi. Artinya, aku mengadu pada Waqi' akan lemahnya hafalanku, maka ia menasihatiku agar meninggalkan kemaksiatan dan memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Beliau mengisyaratkan akan hakikat dan ruh ilmu seperti telah kami sebutkan dan jelaskan. Dan Sayyidina Umar bin Khattab berkata, sesuatu yang paling aku takuti atas kalian, atau dalam riwayat yang lain, atas umat ini adalah seorang pelaku maksiat yang berlisan pandai. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, ada dua orang yang mematahkan punggungku. Pertama, yakni orang yang berilmu yang tidak tahu malu, dan orang yang bodoh yang gemar beribadah. Kedua, menjauhkan manusia karena sifat tidak tahu malunya, dan yang satu menipu manusia karena kegemarannya dalam beribadah. Maka sungguh telah menjadi jelas dan terungkaplah bahwa seorang ulama yang bertakwa dan soleh menjadi kebaikan seluruhnya, bermanfaat, berguna untuk dirinya dan kaum muslimin. Adapun seorang ulama yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi jelek seluruhnya, menjadi ujian dan fitnah bagi dirinya dan kaum muslimin. Terdapat beberapa perumpamaan bagi ulama yang berakhlak jelek yang diriwayatkan dari Isa bin Maryam alaihissalam. Yang pertama, mereka seperti saluran kotoran. Bagian luarnya terbuat dari kapur putih dan bagian dalamnya berbau busuk. Yang kedua, mereka seperti kuburan. Bagian luarnya adalah bangunan dan bagian dalamnya adalah tulang belulang mayit. Yang ketiga, mereka seperti rumah yang gelap, sedangkan di luarnya terdapat lampu, bagian luarnya bercahaya dan bagian dalamnya kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat umur serta waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul di dalam tempat yang mulia. Sama-sama kita niat menunggu datangnya waktu solat isya, serta kita niat sama-sama menuntut ilmu agama serta mempergunakan umur yang Allah berikan di dalam ketaatan dan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, dan semoga kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Haddad menukil tentang cerita bagaimana Al-Imam Syafi'i ketika beliau mengadu kepada salah satu gurunya yang bernama Waqi' akan
tentang yaitu bahwasanya melemahnya hafalan beliau. Adzal Imam Syafi'i imam madhab. Nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana beliau umur 7 tahun sudah selesai menghafalkan Al-Quran. Ada 7 tahun. Ketika beliau umur 10 tahun, beliau telah selesai menghafalkan hadis yang ada di dalam kitab Al-Muwatta, yang terdapat di dalamnya itu kurang lebih 1700 hadis lebih, umur 10 tahun. Dan beliau saking alimnya beliau sehingga diizinkan untuk memberikan fatwa hukum ketika beliau umur 15 tahun. Ada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i saking kuatnya hafalan beliau, kalau beliau menghafal di barisan ini, di samping yang kanan beliau tutup dulu yang kiri. Kenapa? Karena takut hafalan beliau menjadi tidak teratur. Kenapa? Karena beliau satu kali baca langsung hafal. Adzal Imam Syafi'i. Pernah diceritakan manakala Al-Imam Syafi'i, maka kemudian ketika semua orang udah pada selesai majelis dan semuanya udah pada pulang, kemudian Al-Imam Malik bin Anas memerintahkan untuk memanggil anak tersebut. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, ra'aituka ta'bath biyadika ala dhahri kaffik. Saya lihat tadi waktu belajar engkau melakukan sesuatu yang sia-sia, yaitu engkau bermain dengan telunjukmu menulis di telapak tanganmu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, lah, ulun tidak bermain. Walakinni idza amlaita haditsan katabtuhu ala dhahri kaffi. Tapi yang saya lakukan wahai imam, yang saya lakukan wahai guru, saya mencatat semua apa yang kau baca barusan. Wah, ini luar biasa. Kalau di zaman kita ada yang kayak itu, wah, Masya Allah. Oh, catat, merumus buntut kalinya, Masya Allah. Hah? Berapa nomor yang disambat guru ditulisnya, dirumusnya, Masya Allah. Kemudian ada keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Walakinni idza amlaita haditsan katabtuhu ala dhahri kaffi. Namun kata beliau, ketika engkau membacakan hadis, saya menulisnya di telapak tangan saya. Kemudian Imam Syafi'i heran, Imam Malik heran. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa in syi'ta a'adadtu 'alaika ma amlaitu 'alaina. Kalau engkau mau, saya ulang apa yang kau bacakan barusan, 18 hadis. Kemudian Imam Malik bin Anas penasaran. Dalahat, ayo bacakan. Fa amla 'alaihi 18 haditsan allati amlaha min hifdhih. Kemudian Al-Imam Syafi'i membacakan 18 hadis yang beliau baca dari hafalannya. Lalu Masya Allah, Al-Imam Malik mendengar tidak satu pun kurang dari apa yang beliau sampaikan. Maka Imam Malik bin Anas mengatakan, ya Muhammad ittaqillah. Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah. Fa innahu sayakunu laka sya'an. Engkau besok kelak akan mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Terlihat najabah, kecerdasan dari semenjak kecilnya. Hadzal Al-Imam Syafi'i, begitu. Wa hakadha. Kemudian Al-Imam Syafi'i pernah suatu hari beliau mengajar di suatu tempat. Maka ketika Al-Imam Syafi'i mengajar di masjid, ada guru beliau Al-Imam Malik.
Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhuma ingin mendengarkan muridnya mengajar. Dan orang dahulu ketika ada muridnya yang mempunyai ilmu begitu luar biasa, tidak ada kata-kata gengsi bagi guru untuk duduk di majelis murid yang pernah diajarkannya. Ini kebersihan hati orang-orang dahulu. Karena walau bagaimanapun ilmu tidak akan pernah didapat oleh orang yang mempunyai sifat kesombongan di dalam hatinya. Bagaikan air tidak akan tergenang di dataran yang tinggi, begitu juga ilmu tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang mempunyai sifat kesombongan. Maka Al-Imam Malik agar tidak mengganggu konsentrasi Imam Syafi'i, beliau bersembunyi di belakang tiang. Sembunyi di belakang tiang dan mendengar bagaimana muridnya Syafi'i memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada orang-orang yang mendengar pada saat itu. Dan meskipun Al-Imam Syafi'i beliau adalah orang yang sudah mencapai ilmu yang sangat luar biasa, namun itu tidak menjadikan beliau sombong atau tidak tahu diri. Meskipun di sana ada guru yang pernah mengajarkan kepada beliau, beliau tetap ta'zim dan hormat. Ini yang menunjukkan kualitas ilmu seseorang. Manakala Al-Imam Malik mendengar kehebatan Al-Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada orang lain, maka Al-Imam Malik menulis, man aradal ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad ibn Idris. Siapa orang yang ingin ilmu yang mahal. Ilmu yang mahal, tahu ilmu apa? Ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang mahal adalah ilmu yang menjadikan kita semakin kenal dengan kekurangan diri kita. Ilmu yang mahal itu ilmu yang menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Ilmu yang mahal adalah ilmu yang menjadikan kita lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Dan ilmu yang mahal adalah ilmu yang mempunyai rantaian sanad menyambung dari guru ke guru sampai ke guru pertama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man arada al-ilma an-nafis fa alaihi bi Muhammad ibn Idris. Siapa orang yang ingin mendapatkan ilmu yang mahal, berharga, maka hendaklah dia belajar dengan Al-Imam Muhammad bin Idris. Ini seorang guru yang hatinya bersih, mengakui kehebatan seorang murid, mengakui kesuksesan seorang murid, mengakui tentang bagaimana kecerdasan dan ilmu dan lisan yang penuh dengan hikmah dari seorang murid yang beliau pernah mengajarinya. Manakala Al-Imam Syafi'i mengetahui dan membaca itu semua, maka Imam Syafi'i mengatakan, ushhidullah anna hadzal kalam huwa kalam syekhina Imam Malik. Kata beliau, ini adalah perkataan guru saya. Bagaimana seorang murid pada saat itu? Bukan sombong ketika mendengar itu semua. Ini yang mengatakan seorang Al-Imam Malik yang memuji seorang ulama. Nah, kalau yang memuji adalah muridnya Imam Syafi'i, ya wajar. Ini yang memuji adalah seorang ulama yang pernah mengajari ilmu kepada Imam Syafi'i, sehingga pujian tersebut sangat berharga. Itu biasanya kalau orang seni, pelukis, kalau yang memuji lukisan adalah penonton biasa, itu hal yang sesuatu lumrah biasa. Tapi kalau yang memuji adalah pelukis senior, itu yang luar biasa. Nah, sama seperti berlian. Kan kita orang yang tidak paham dengan berlian, ya kita menganggap setiap yang berkilau itu berlian. Tapi la ya'riful jauhari illa al-jauhari. La ya'riful jauhari illa la ya'riful jauhar illa al-jauhari. Tidak ada yang bisa mengenal sesuatu yang mahal seperti berlian, permata dan mutiara, melainkan mereka, orang-orang yang mengenal akan itu semua. Nah, kita kada paham dengan batu, kita buhan pembatuan. Maksudnya pembatuan, maksudnya ahli
ahli batu. Wah, ini kemana menerjemahkannya, Masya Allah. Kita yang tidak paham dengan batu, ya sudah, kita kada paham ini batu apa batu. Tapi kalau orang yang paham dengan batu, ilmunya ada, ketika orang itu memuji, maka itu lebih berharga. Pahamlah begitu. Nah, maka dari karenanya kita kadang-kadang bingung ketika ada orang mengaji, kita menganggap bagusnya suaranya, indahnya suaranya, merdunya suaranya, wong dari kita. Tapi beda penilaian bagi mereka, orang-orang yang memang mempunyai keahlian di dalam apa namanya, seni baca Al-Quran tersebut. Nah, ada Imam Malik memuji. Apa kata Imam Syafi'i dengan ketawaduan beliau? Beliau mengatakan menjawab dari bait syair yang ditulis oleh Imam Malik, kaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmidhuk ya Malik. Wah, ini luar biasa. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kan Imam Malik mengatakan siapa orang yang ingin mendapatkan ilmu yang mahal, ilmu yang berharga, hendaklah dia mencarinya, hendaklah dia menjadi murid dari seorang Muhammad bin Idris. Dijawab oleh Imam Syafi'i, kaifa la yakunu dzalik? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin itu semua bisa terjadi? Bagaimana mungkin itu tidak terjadi? Kaifa la yakunu dzalik? Bagaimana mungkin itu semua terjadi, sedangkan bagaimana mungkin kaifa la yakunu dzalik? Bagaimana mungkin tidaklah terjadi demikian, sedangkan wa huwa tilmidhuk ya Malik? Itu semua terjadi, itu semua yang didapatkan Syafi'i dikarenakan Syafi'i adalah murid engkau wahai Imam Malik. Tidak ada kesombongan. Ini indahnya orang yang punya ilmu, tidak ada hasud. Ini kadang-kadang, itu aja murid seorang juga baharin itu seorang jajak benar ya. Itu muridku dulu cak jentek, diriakan, jamur ini itu. Itu proses. Hargai kesuksesan muridmu. Harusnya kau bangga ketika melihat muridmu sukses. Kenapa? Karena sedikit banyaknya ada keberkahan ilmumu yang ada di dalam dirinya. Jangan malah engkau merendahkannya di hadapan muridnya. Malah jangan sampai engkau merendahkan di hadapan orang yang mencintainya. Jangan. Dan mungkin itu hanya cerita. Akan tetapi sebelum tahun 2005, sebelum tahun 2005 mungkin kita melihat pemandangan tersebut terjadi di tempat kita. Di mana? Sekumpul. Bagaimana ketika almarhum Abah Guru Sekumpul rahimahullah ketika buka majelis, siapa yang datang di depan beliau? Orang yang pernah mengajari ilmu kepada beliau. 1, 2, 3 buah kitab. Padahal siapa mereka? Orang yang pernah melajari Abah Guru. Tapi dengan kebersihan hati mereka datang bawa kitab. Kenapa? La ya'rifu ahlal fadli illa ahlul fadl. Tidak akan pernah mengenal kemuliaan melainkan orang-orang yang mulia. Ketika engkau mengakui kehebatan seseorang, sesungguhnya yang hebat bukan orang yang kau akui, tapi engkaulah yang hebat karena engkau telah mengakui kehebatan seseorang. Ketika engkau mengakui kemuliaan seseorang, bukan berarti Anda adalah orang yang di bawah dari orang yang kau akui kemuliaannya, tapi yang mulia itu adalah engkau karena engkau telah mampu mematahkan nafsumu, yaitu mampu mengakui kemuliaan yang dimiliki oleh orang lain. Begitu. Wah, itu bersihnya hati itu seperti itu. Masya Allah. Ini keadaan ya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai dikatakan seandainya dibacakan 100 bait syair di hadapan Al-Imam Syafi'i, beliau langsung hafal pada saat itu juga. 100 bait syair. Bayangkan, 100 bait syair dibacakan di hadapan Imam Syafi'i, langsung hafal pada saat itu juga.
Itu Al-Imam Syafi'i. Dan beliau Al-Imam Syafi'i membagi malam-malamnya itu dengan kemuliaan. Beliau membagi malam-malamnya itu dengan kemuliaan. Sepertiga beliau jadikan untuk sholat, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk tidur. Itu malam-malamnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha. Ini sedikit daripada terjemah Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu. Beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Ini beliau banyak punya guru. Begitulah orang-orang yang mulia, mereka itu sebenarnya tidak menjadi mulia melainkan sebelumnya pernah bertemu dengan orang-orang yang mulia. Bukan hanya bertemu, tapi mereka mengambil keberkahannya, mengambil ilmunya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat. Dari karenanya guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat, afiat, beliau mengatakan bahwasanya man yujalisil muflih kaifa la yuflih. Orang yang sering duduk di sini bukan hanya duduk, ngambil ilmu, ngambil berkah mereka. Man yujalisil muflih, siapa orang yang sering duduk dengan orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang selalu mendapatkan taufik untuk melakukan amal soleh. Orang yang beruntung adalah orang yang dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Orang yang beruntung adalah orang yang setiap harinya mendapatkan ilmu pengetahuan agama yang mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beruntung adalah orang yang mengenal bagaimana arti kehidupan. Orang yang beruntung adalah orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ada orang beruntung. Man yujalisil muflih, siapa orang yang duduk bersama orang-orang yang beruntung, kaifa la yuflih, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan keberuntungan. Wa man lam yujalisil muflih kaifa yuflih, orang yang tidak pernah duduk dengan orang yang beruntung, orang yang tidak pernah bergaul dengan orang yang beruntung, bagaimana mungkin dia ingin mendapatkan keberuntungan. Dari karenanya bahwasanya bagaimana ketika kita duduk dengan para ulama, duduk dengan para solehin, itu keberkahannya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah keberkahan dari duduknya kita di hadapan para aulia, keberkahan duduknya kita di hadapan para solehin, keberkahan duduknya kita di majlis-majlis mereka, mendengarkan doa mereka, mendengarkan suara mereka, keberkahannya itu tidak harus kita dapatkan setelah keluar dari majlis itu. Keberkahannya tidak harus kita dapatkan setelah selesai dari pengajian tersebut. Keberkahannya tidak harus langsung kita rasakan setelah kita memandang wajah mereka, akan tetapi terkadang keberkahan itu kita dapatkan setelah puluhan tahun yang akan datang. Begitu. Akan tetapi keberkahannya pasti ada. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan hati kita gemar duduk dengan orang-orang saleh. Fa arsyadani, kemudian kata beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, saya mengadu kepada guru saya yang bernama Waqi' akan lemahnya hafalanku. Itu bagaimana lemahnya beliau? Lemahnya beliau kayaknya seperti kuatnya kita. Lemahnya hafalanku, kata beliau, fa arsyadani, lalu dia menasehatiku, ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Maksiat apa yang dilakukan Syafi'i? Tentu maksiat yang dilakukan beliau tidak seperti maksiat kita. Sehingga dikatakan sayyiatul abrar hasanatul muqarrabin. Itu ada kata-kata. Sayyiatul abrar hasanatul muqarrabin. Kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang duduk di maqam abrar itu seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang duduk di maqam muqarrabin. Sebenarnya kesalahan mereka bukan salah, tapi fi haqqihim, dalam status mereka itu bisa dikatakan kekeliruan. Kenapa? Tidak memandang kesalahannya, tapi status mereka. Ini sebagai contoh, anak majelis yang gemar nuntut ilmu, yang gemar duduk di majelis ta'lim, tiba-tiba setelah majelis ada paman pentol depan masjid.
Ini pentol terus, udah tahu aja pentol. Ada pentol, harinya dingin-dingin, pentol kuah lagi. Masya Allah. Ya anggaplah kalau usah pentol kuah kan, pentol biasa aja. Yang ganal ke ini, isinya intalu. Intalu apa? Intalu dinosaurus. Masya Allah. Ganal ke ini. Berapa paman? 5.000. Ya khair. Cocok. Cup. Mana yang pedas man? Nih. Betakun mana yang pedas tapi menculup di manis. Lucu juga. Bujur juga. Jangan sampai terculup di pedas. Mana pedasnya man? Nih Jasidin, dicelup di manis. Pamannya, si paman pindah iya betakun mana pedas. Sengaja menculup di manis juga. Makanlah berdiri. Cara pamannya, Ikam datang mana? Datang majelis. Majelis di mana? Di majelis Masjid Nahdlatul Salam. Siapa nang melajari? Nahyam. Oh. Kenapa Ikam berdiri makan? Nah. Apakah itu kesalahan? Sebenarnya makan berdiri hukumnya adalah cuma mukhalafatus sunnah, makruh. Tidak ada dosa. Tapi ketika engkau yang melakukan, bukan kesalahannya lagi, tapi statusmu itu siapa? Kedudukanmu itu beda dengan orang-orang yang tidak tahu dengan ilmu pengetahuan agama. Kalau orang di luar sana mereka makan dalam keadaan berdiri, ya bisa dimaklumi. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dengan ilmunya, atau mereka lalai dari itu semua. Tapi ketika engkau yang memakai pakaian yang sopan, cinta dengan ilmu, cinta dengan aulia, cinta dengan orang-orang yang mengemban dakwah, kemudian engkau makan dalam keadaan seperti itu, terus apa bedanya engkau dengan orang yang selainmu? Syuf, ini paman pentolnya berceramah kisahnya nih. Bujur. Nah disinilah sayyiatul abrar hasanatul mugarrabin. Kekeliruan yang dilakukan oleh mereka, magam-magam yang duduk di makam abrar, itu seperti kebaikan yang dilakukan oleh para al-muqarrabin. Contoh lain, jam berapa subuh tadi bangun? Ketika azan. Ketika azan. Bangun ketika azan. Bukankah engkau dipanggil ulama? Bukankah engkau dipanggil guru? Bukankah engkau dipanggil kiai? Kau bangun ketika orang azan. Hal yang sangat memalukan. Harusnya engkau bangun sebelum subuh. Kenapa? Statusmu apa? Pahamlah? Nah di sini, ini kesalahan yang dilakukan oleh halim. Maksiat yang dimaksud sini bukan maksiat seperti kita di sana tidak sholat, atau di sana mungkin melihat aurat. Bukan itu. Tapi maksiat yang dilakukan di sini adalah fi haqqihim, yang sesuai dalam status dan kedudukan mereka. Begitu. Ini kayak bubuhan pian, tersorot kamera. Masya Allah. Masa iya makan untuk 3 bayar 2? Mana murahnya? Kan seperti itu. Orang tahu, oh ini yang di Masjid Nahdlatul Salam. Oh ini yang sering ini. Oh ini yang sering ini. Nah disinilah sayyiatul abrar hasanatul mugarrabin. Begitu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani. Dan makanya ulun sering menyampaikan kepada santri yang ulun ngajar di pondok tersebut, pondok pesantren Al-Falah, ulun sampaikan, wahai santri yang ulun ajari, jangan kalian makan dalam keadaan berdiri atau tangan kiri, apalagi sambil jalan. Nah, kenapa? Bukankah itu sesuatu yang tidak melanggar syariat? Iya, benar. Bahkan itu tidak haram, tidak ada yang mengatakan haram. Tapi bukan masalah makruh dan apanya lagi, melainkan status antum sekarang apa. Sampai dikatakan, pernah guru mulia Al-Habib Umar, beliau mengatakan la yusamma, menukil dari
perkataan guru-guru beliau, la yusamma talib ilm man laysa lahu qiyamul lail. Tidak layak orang itu dikatakan penuntut ilmu sejati kalau dia tidak punya wirid bangun malam dalam beribadah. Adalah yusamma talib ilm. Talib ilm itu orang yang bangun malam ibadah. Ini baru talib ilm. Bagaimana kalau orang dipanggil guru, ustaz, kiai, kada sembahyang, subuh telat, aurat. Tuh, bagaimana mungkin seorang yang masya Allah dipanggil muallim, ustaz, kiai, kaha lagi, masya Allah, tidak punya qiyamul lail, bangun meskipun 10 menit sebelum subuh. Tuh, disinilah lahum darajat inda rabbihim. Mereka itu punya derajat beda-beda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu masa iya kita mengatakan semua manusia sama? Tidak sama. Memang semua manusia sama adalah dari Nabiullah Adam, dari tanah. Naam, la fadla li abyadha 'alal aswad. Tidak ada keistimewaan orang yang kulit putih atas kulit yang hitam. Naam, memang benar. Walakin akan tetapi yang menjadi kita berbeda adalah nilai ketakwaan dan iman kita kepada Allah. Begitu. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan beliau memberitahu kepadaku ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Sedangkan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Ingin ilmu, begitu caranya. Di sini beliau mengisyaratkan akan hakikat dan ruhnya ilmu seperti telah kami sebutkan kata beliau dan kami jelaskan. Nah, bi anna al-ilma nurun. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan sesuatu yang paling aku takuti atas kalian atau dalam riwayat lain atas umat ini adalah seorang pelaku maksiat yang berlisan pandai. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan ada 2 orang yang mematahkan punggungku. Ini menyakitiku kata beliau. Yang pertama orang berilmu namun tidak tahu malu. Padahal ilmu yang dia dapat harusnya mendatangkan rasa malu. Dan orang yang bodoh gemar beribadah. Ini bahaya. Pertama orang yang tidak tahu malu dan orang yang bodoh dan gemar beribadah. Ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Ketika ibadahmu tidak didasari dengan ilmu, bukan sesuatu keberkahan yang kau dapatkan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama, amalnya ditolak dan tidak diterima. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menjauhkan manusia karena sifat tidak tahu malunya, dan yang satu menipu manusia karena kegemarannya dalam beribadah. Yang pertama tadi menipu manusia karena tidak tahu malu. Nah dari sini sungguh menjadi jelas kata beliau dan terungkaplah bahwa seorang ulama yang bertakwa dan saleh menjadi kebaikan seluruhnya, bermanfaat, berguna untuk dirinya dan kaum muslimin. Sedangkan ulama yang tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menjadi jelek, seluruhnya menjadi ujian dan fitnah bagi dirinya dan kaum muslimin. Kemudian perumpamaan Sayyidina Isa yang telah disebutkan tadi. Bismillah, baca setelahnya. Dan yang lebih bersangatan dan keji dari semua itu adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung di dalam kitabnya yang mulia tentang para ulama yang berakhlak buruk. Mereka disamakan dengan beberapa hewan yang paling hina seperti keledai dan anjing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tidak memikulnya, dalam artian mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.
Dan firman Allah, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu bihadza walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Artinya, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kabar orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yakni pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian mereka melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu ia diikuti oleh syaitan sampai ia tergoda, maka jadilah ia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi ia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika engkau menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika engkau membiarkannya, ia mengulurkan lidah juga. Demikianlah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Nah, baca setelahnya. Tidak diragukan lagi bahwasanya hewan dan binatang ternak keadaannya lebih baik daripada orang-orang yang membuang kitab Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintahnya serta menghinakan haknya. Karena hewan dan binatang ternak apabila mati kemudian menjadi tanah, sedangkan mereka akan digiring ke neraka dan azab Jahannam. Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmih. Artinya orang yang paling keras disiksa pada hari kiamat ialah orang yang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dan sabda Rasulullah SAW, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Artinya barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuk yang diikutinya, maka ia pun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Rasulullah SAW, innahu yu'maru bil alim 'alan nar fatandaliqu aqtafu batnihi fayaduru biha fin nar kama yadurul himaru birraha. Artinya bahwasanya seorang ulama dimasukkan ke neraka, maka keluarlah usus perutnya, lalu ia berputar dengannya di dalam neraka seperti keledai memutar batu penggiling. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah min qaina wa salati ahlan wa sahlan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا La ilaha الله illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Naam. Kemudian bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an perumpamaan orang-orang yang mana di sana telah diberikan kemuliaan ilmu, kemudian dia tidak mengamalkan akan ilmu tersebut, bahkan mempergunakan nikmat tersebut dalam sebuah hal yang dimurkai oleh Allah. Dan di sini sering kita sampaikan nikmat apabila kita benar-benar menghargainya, mensyukurinya, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Namun apabila suatu nikmat anugerah karunia dari yang Allah berikan kepada kita, jika kita tidak sanggup untuk mensyukurinya, maka nikmat itu akan berubah menjadi sebuah malapetaka. Dari karena itu, hendaklah kita sibuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan kita menyibukkan diri untuk meminta tambahan nikmat dari Allah, yang mana mungkin ketika kita meminta tambahan tersebut kita tidak sanggup untuk mensyukurinya. Karena ketahuilah, sedikit nikmat mampu kita syukuri jauh lebih baik daripada banyak nikmat yang kita miliki namun kita tidak sanggup untuk mensyukurinya. Karena nikmat yang disyukuri akan mengantarkan kepada nikmat yang lain yang akan ditambah oleh Allah. Dan nikmat ketika tidak sanggup kita mensyukurinya bukan menjadi sebuah keberkahan, malah akan menjadi sebuah kehancuran dan malapetaka. Disinilah bagaimana Allah menggambarkan watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Sebelumnya Allah menggambarkan orang-orang yang semacam itu, perumpamaannya adalah seperti yaitu seekor binatang keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal tapi dia tidak faham. Begitu juga watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Bahkan diceritakan itu adalah bagaimana Allah memberikan kepada Bal'am bin Ba'ura. Ada cerita Bal'am bin Ba'ura, yang mana Bal'am bin Ba'ura diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ismullahil A'zam, yang mana Ismullahil A'zam apabila seseorang berdoa memakai Ismullahil A'zam tersebut, apapun permintaannya dikasih oleh Allah. Akan tetapi orang tersebut fansalakha minha, akan tetapi dia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Bukan dia pergunakan untuk kebaikan, malah mendoakan kebinasaan kepada Nabiullah Musa, malah menjadi di sana meruntuhkan agama.
Fa'atba'ahu syaitan, dan dia pun di sana diikuti oleh syaitan sampai ia tergoda. Sampai ia tergoda. Sudah punya ilmu, masya Allah, lain sebagainya, dimuliakan. Fa'atba'ahu fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kata Allah, kami angkat kedudukannya dengan ilmu pengetahuan Ismullahil Azam yang dia miliki. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi dia lebih memilih cenderung untuk kehidupan duniawi yang sifatnya hanya sesaat. Nah, disinilah perbedaan ulama akhirat sama ulama dunia. Ulama akhirat lebih cenderung kepada akhirat, ulama dunia ya lebih cenderung kepada dunia. Nah, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah, dan dia mengikuti keinginan-keinginan yang rendah. Padahal punya ilmu tapi mengikuti keinginan yang famathaluhu, perumpamaannya seperti seekor anjing. Tidak tanggung-tanggung lagi orang yang semacam itu. Tadinya mulia karena memperturutkan hawa nafsunya, karena tujuannya yang rendah, sehingga perumpamannya diumpamakan dengan makhluk yang paling rendah. Famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaannya seperti seekor anjing. Kenapa? Tujuannya yang rendah, keinginannya yang hina. Maka dari karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, hendaklah kita jadikan tujuan kita hidup di dunia ini adalah tujuan-tujuan mulia. 1 tahun telah berlalu, 1445 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Apa niat kita di tahun ini? Apa tujuan kita di tahun yang akan kita jalani ini? Apa berbagai macam keinginan-keinginan kita? Jadikanlah niat kita, tujuan kita, dan keinginan kita semuanya adalah hal-hal yang luhur dan mulia, agar kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, siapa orang yang membuka satu niat kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan bukakan 70 taufik, 70 jalan untuk mewujudkan kebaikan yang dia niatkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah insyaallah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Jika engkau menghalaunya, dia ulurkan lidahnya. Jika engkau membiarkannya, tetap dia mengulurkan lidahnya. Kemudian Allah mengatakan, dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan tentang ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah demikian itu agar mereka bisa berpikir. Inilah Al-Quran. Di dalamnya terdapat cerita yang mengandung pembelajaran, agar kita menjadikan di sana pembelajaran tersebut yaitu sebagai sebuah pengalaman dan sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita, agar jangan sampai terjerumus dalam kebinasaan sebagaimana mereka orang-orang terdahulu terjerumus dalam sebuah lembah kebinasaan. Dari karenanya di sini beliau mengatakan bagaimana di sana Rasul bersabda dalam sebuah hadis, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Orang yang paling dahsyat besok siksaannya di hari kiamat, orang yang punya ilmu tidak diberi manfaat ilmunya oleh Allah. Kenapa? Karena dari awal tujuan nuntut ilmunya salah, niatnya udah salah. Niatnya kadang-kadang ingin debat, di mana-mana debat, di mana-mana ini itu, masya Allah, menyalahkan orang, masya Allah. Bahkan di sini disebutkan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, tidak bertambah kebaikan, tidak bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi semakin baik, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka ia pun semakin jauh dari Allah. Semakin jauh, tidak semakin dekat. La ilaha illallah. Dan juga nantinya para ulama yang tidak mengamalkan akan ilmunya, perbuatannya sangat jauh berbeda dari perkataannya. Perkataannya memerintahkan, tapi perbuatannya adalah orang yang paling pertama meninggalkannya.
penyampaiannya melarang, padahal dia yang paling pertama melakukannya. Orang yang semacam ini perbuatannya bertolak belakang dari perkataannya besok di hari kiamat. Orang yang punya ilmu ini diperintahkan dimasukkan ke dalam neraka, fatandaligu, maka keluarlah seluruh usus yang ada di perutnya. Bahkan dalam satu riwayat aromanya sampai menyakiti dan mengganggu para penghuni neraka. Oh, ini aroma apa? Oh, aroma si fulan. Keluar ususnya, lalu ia berputar di neraka seperti seekor keledai yang memutar batu penggiling. Kan ada batu penggiling mutar, seperti itu, dengan terurai ususnya. Kenapa? Ditanya, ya fulan, bukankah engkau dulunya adalah orang yang memperingatkan kami untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan engkau yang menganjurkan kami untuk melakukan hal yang disuruh oleh Allah? Maka orang tersebut mengatakan, iya benar, namun saya dulu memerintahkan, namun saya tidak melaksanakan. Saya melarang, tapi saya yang melanggar itu semua, sehingga dia disiksa di dalam api neraka. Disinilah bisa kita ambil sebuah kesimpulan, ketika ilmu yang kau dapatkan tidak menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah, tidak menjadikan engkau semakin baik, maka besok ilmu itu tidak akan mendatangkan keselamatan dan tidak akan bisa membawamu kepada kebahagiaan. Bahkan dia akan menjadi hujjah, yaitu sebagai saksi jahat atas apa yang kau lakukan selama di dunia ini. Dari karena itu, mari kita sama-sama menyambut tahun yang akan kita jalani ini dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keimanan. Kita isi siang dan malamnya dengan berbagai macam ibadah, tergantung ilmu yang sudah kita ketahui. Dari karenanya tadi kita sampaikan, ilmu agama akan melahirkan pandangan-pandangan positif yang menjadikan kita mampu mempergunakan waktu yang sangat sebentar ini dengan kita isi dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Al-Imam Syafi'i yang kita ceritakan tadi, beliau mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sangat-sangat sebentar, maka jadikanlah waktu yang sangat sebentar ini engkau isi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Isi malam-malam kita dengan kegiatan yang positif. Isi hari-hari kita, siang dan malam kita dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar besok kita menjadi orang yang beruntung, yang mendapatkan kesuksesan, yang mendapatkan kebahagiaan sifatnya abadi, sarmadi, selama-lamanya, dan tidak akan pernah pudar, yaitu kebahagiaan di negeri akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Amin 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 ya rabbal alamin.